gempa besar yang pertama kali tercatat, bukan pertama kali terjadi ya. Yang tercatat. Gempa besar yang pertama kali tercatat di Sulawesi Tengah itu adalah gempa Badak 1902. Dan ini kira-kira betul-betul besar karena ada beberapa patung megalit yang terbenam. Nah, terbenam kan di dalam tanah. Kemungkinan waktu gempa itu rubuh dan terjadi likuifaksi di lokasi itu dan Nalodo Pak ya? Nalodo dan tenggelam ya. Kemudian terjadi lagi gempa besar 1907 yang terjadi di Kulawi. 2 tahun kemudian terjadi lagi di Kulawi 1909 dan diceritakan terjadi tsunami di Danau Lindu. Nah Pak, seperti yang saya awali tadi di pembuka bahwa kita akan berbicara seputar sesar Palu Koro. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih dalam, saya penasaran nih Pak soal laboratorium Palu Koro yang telah ada di Fakultas MIPA Unpad. Boleh Bapak jelaskan seputar, secara singkat lah Pak, sedikit cerita tentang laboratorium karena ini sangat menarik nih, sangat lokal menurut saya. Silakan Pak. Jadi ini tentu diinspirasi oleh terjadinya bencana pada Gimo, ya, bencana pada Gimo pada tanggal 28 September 2018. Bahwa Unpad harus memiliki sebuah laboratorium khusus tentang kebencanaan, ya. Cuma saja laboratorium Palu Koro ini yang sekaligus mengabadikan tentang bencana 4 tahun yang lalu dan sekaligus menggunakan istilah Palu Koro karena memang ini salah satu sumber penggerak bencana yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi supaya karena sering disebut ya sering kita teringat dengan apa yang bisa terjadi oleh pergerakan sesar Palu Koro. Tapi laboratorium ini skala kecil. Dia hanya laboratorium sebagai pelayan mata kuliah saja, ya, pelayan mata kuliah saja yang kebetulan ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Dulako, bukan laboratorium untuk kerjasama riset dan sebagainya. Jadi skalanya kecil ya, di bawah jurusan. Jadi sekarang masih membangun ini Pak ya, masih baru berdiri ya. Tahun berapa kemarin Pak? Baru juga nanti tahun 2020 baru ada ini SK-nya. Kebetulan saya yang diminta memimpin laboratorium ini ya. Jadi ruangannya juga biasa-biasa, hanya ruangan kuliah yang dipartisi karena memang kita hanya menata dokumen dan gambar dan foto, bukan untuk kegiatan riset di situ ya. Cuma kebetulan kalau ada yang butuh data dari mahasiswa dan teman dosen misalnya, ya mudah-mudahan laboratorium ini bisa menyiapkan untuk ini ya. Gitu. Dan nah, tapi Pak harapannya ke depannya bisa jadi sebuah laboratorium. Apalagi kita hidup di atas sesar nih Pak ya. Harapan ke depan ya Universitas Dulako harus mempunyai laboratorium yang skala besar, tapi tidak mesti laboratorium ini yang dikonversi. Ya. Tapi harus ada. Harus ada ya, dan janji itu sudah ada. Misalnya pemerintah sudah menjanjikan kepada Universitas Dulako untuk membangun sebuah laboratorium namanya Laboratorium Nalodo. Nalodo ini kan bahasa Kaili untuk likuifaksi ya. Tapi saya kira bukan hanya likuifaksi. Kebetulan saja dikasih nama lokal Nalodo untuk memperkenalkan bahasa lokal ini, bahwa sebenarnya peristiwa likuifaksi nenek moyang orang Kaili ya, yang merupakan penduduk asli di Kota Palu ini sudah mengenal proses geologi seperti likuifaksi, hanya namanya Nalodo ya gitu. Ya. Berarti daerah ini begitu lekat dengan bencana ini ya Pak ya? Kalau kita melihat sejarahnya, ya sangat banyak bencana alam yang pernah terjadi di daerah ini, terutama bencana alam geologi. Kalau kita lihat literatur kan dengan beberapa kajian, maka bencana alam itu bisa dikelompokkan atas 2 kelompok besar,
Yang pertama itu bencana alam kategori geologi. Nah, itulah gempa bumi, tsunami, likuifaksi, gunung meletus, longsor, dan lain-lain. Kemudian ada bencana hidrometeorologi yang terkait dengan atmosfer dan hidrosfer, angin, banjir, ya, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, cuaca ekstrim dan sebagainya. Itu masuk bencana, ancaman bencana hidrometeorologis. Hidro, ya, oke. Nah, ya, kita akan banyak bahas hari ini karena ini adalah peringatan 4 tahun bencana pada 28 September tahun 2018. Kita akan banyak soal bencana geologi nih ya Pak ya. Boleh. Nah, sesuai topik, kita akan tanya ke ahlinya nih. Nah, kalau tidak salah satu penyebab utama ya karena aktivitas dari sesar Palu Koro. Nah, mau tahu ini Pak, sebenarnya sesar Palu Koro ini apa sih Pak? Apa yang disebut itu sesar? Terus kenapa namanya Palu Koro? Terus ini membentang sejauh mana sih ini Pak? Silahkan Pak. Jadi kalau kita bicara geologi ya, dan khususnya struktur geologi, maka dikenal ada 3 kelompok besar struktur geologi. Ada yang namanya lipatan, ada yang namanya kekar, dan ada yang namanya sesar atau patahan. Sesar ini adalah salah satu pusat gempa tektonik. Tapi kalau kita berbicara secara umum tentang litosfer dan lempeng tektonik, itu pusat gempa tektonik itu lebih luas lagi. Nah, litosfer itu adalah kulit bumi. Nah, kalau kita melihat buah kelapa, tempurungnya itu ibarat kerak bumi atau litosfer, ya, tempurung. Analoginya, tempurung yang pecah-pecah ini, ya, litosfer yang pecah-pecah ini, kemudian bergerak satu sama lain, ya. Batas-batas pergeseran itulah semuanya menjadi pusat gempa tektonik. Nah, setiap pecahan ini disebut lempeng. Disebut lempeng tektonik. Jadi litosfer yang pecah-pecah, pecahan-pecahan tadi disebut lempeng tektonik. Makanya dikenallah ada namanya lempeng Pasifik, ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Eurasia, lempeng Amerika. Pokoknya ada 7 lempeng raksasa, beberapa lempeng sedang dan beberapa lempeng mikro. Ya, itu saling bergesekan satu sama lain, menimbulkan gempa, dan gempa yang ditimbulkan disebut gempa tektonik. Ya, nah, di pergeseran tadi ini, lempeng-lempeng ini ada 3 macam pergeserannya. Ada lempeng saling menjauh. Di posisi saling menjauh ini kita biasa sebut punggung tengah samudra. Itu juga pusat gempa tektonik juga. Tapi gempa yang muncul di sini biasanya kecil. Kemudian ada namanya pertemuan 2 lempeng, ya. Dalam hal ini satu lempeng menunjam ke bawah lempeng yang lain. Nah, di zona penunjaman ini disebut lempeng yang menunjam ini disebut subduksi. Ini juga salah satu pusat gempa tektonik. Dan zona subduksi ini terutama di wilayah palungnya itu, di titik pertemuan antara lempeng yang disubduksi dengan lempeng yang mensubduksi, jika bisa terjadi gempa di atas 8 dan bisa menimbulkan tsunami yang sangat besar, ya. Kemudian yang ketiga adalah sesar, 2 lempeng saling berpapasan. Jadi ada 3 macam pusat gempa tektonik, yakni di zona perpisahan antara 2 lempeng, disebut zona divergen. Di zona pertemuan di lempeng disebut zona konvergen atau zona subduksi, dan di zona berpapasan 2 lempeng begini, itu ini yang biasa disebut patahan atau sesar. Itu jadi ada 3 jenis pusat gempa tektonik. Nah, terkait dengan Palu Koro, ini pertama kali diidentifikasi oleh 2 orang Swedia bersaudara, ya. Kalau tidak salah, ya, mohon maaf kalau salah. Itu diidentifikasi pertama kali tahun 1902. Nah, akhirnya sesar ini dinamakan Fossa Saracina untuk mengabadikan 2 peneliti ini yang kebetulan bermarga Saracen.
bermarga Sarasin. Ya, ya, ya. Nah, tapi pakar-pakar Indonesia, apakah pakar geologi atau geofisika, itu berinisiatif siap merubah nama ini. Saya sampai sekarang belum dapat naskah tertulisnya siapa nama yang merubah. Tapi saya yakin bahwa perubahan itu sudah sangat tepat. Karena kalau kita mengatakan sesar Sarasina, pasti orang bingung. Di mana ini sesar? Apakah di Selandia Baru? Apakah di Amerika Latin? Betul. Ya, Nama yang asing atau gitu di ya. Sumatera sana kan? Iya. Akhirnya namanya diganti sesuai dengan jalur sesar ini. Kebetulan sesar ini melewati Lembah Palu dan melewati Lembah Koro. Disebutlah Palu Koro. Lembah Koro ini wilayahnya itu di sekitar batas antara Kecamatan Kulawi Selatan dengan Kecamatan Pibigoro di Kabupaten Sigi. Di dasar lembah ini mengalir sebuah sungai besar namanya Sungai Koro. Nah, Sungai Koro ini mengalir ke Selat Makassar. Di Desa Lariang dia punya muara. Orang sana menyebutnya Sungai Lariang. Jadi itulah dasar perubahan nama itu tadi untuk menempatkan sesar ini di wilayahnya, ya. Namanya ya, menamakan sesuai dengan nama wilayahnya. Nah, ketika diukur-ukur jalur sesar ini ternyata cukup panjang. Cukup panjang, itu panjangnya sekitar 500 km. Dimulai dari sekitar perbatasan antara Selat Makassar dengan Laut Sulawesi. Itu bergerak ke arah selatan, Utara ke selatan ya, Pak? dari utara ke selatan, melewati Teluk Palu, Selat Makassar, melalui Teluk Palu, masuk Lembah Palu, terus ke Lembah Koro, terus ke Teluk Bone. Ya, kalau tidak salah di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Ya, ada 500 km, sekitar 250 km di perairan dan 250 km di daratan. Ya, gitu. 500 km itu Pak, berarti setengahnya Pulau Jawa ya Pak ya? Kalau Pulau Jawa 1000, setengahnya. berarti setengahnya. Gila. Dan ini termasuk salah satu sesar teraktif di dunia. Sesar teraktif. Sesar teraktif di dunia. Dan ini unik. Ya, uniknya itu karena melewati sebuah kota yang kebetulan kota ini adalah pusat pemerintahan. Ya. Ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi. Ya, ini kalau kita mau melihat keluar, ya kurang lebih mirip dengan Sesar Wellington. Sesar Wellington itu juga melalui sebuah kota, ibu kota negara malah. Itu di New Zealand ya Pak ya? Ibu kota New Zealand atau Selandia Baru akan Wellington, ya. Kurang lebih sama dengan Sesar San Andreas yang ada di California, yang kebetulan melewati kota Los Angeles, Amerika Serikat. Ya, gitu. Masih banyak sesar lain yang ada di kota-kota, tapi pentingnya ini karena melewati kota yang mempunyai fungsi penting. Ya, sebagai ibu kota provinsi, sebagai ibu kota negara, dan sebagai ibu kota Hollywood yang ada di sana, ya. Negara bagian ya Pak. Negara bagian Amerika. Ya, betul. Nah, berarti kalau ini sesar berada di bawah sebuah kota administratif yang di atasnya banyak penduduk. Nah, kita juga salah satu bukti bahwa sesar ini adalah sesar aktif ini waktu bencana 28 September tahun 2018 silam ya Pak. Karena kita hidup di atasnya nih Pak, sejauh mana sih Pak pengetahuan soal gempa ini Pak, dan sifat-sifatnya dan karakteristiknya itu harus kita tahu. Karena selama ini juga warga kota Palu itu masih bingung Pak. Ada yang bilang gempa ini adalah sebuah siklus gitu, atau sebuah bencana yang punya periode. Bisa Bapak jelaskan ini Pak, apakah ini betul atau tidak gitu Pak? Beberapa fenomena alam geologi yang bisa memicu bencana geologi itu sebenarnya masyarakat, warga, nenek moyang, orang Kaili sudah mengenal. Karena penamaan sudah ada. Misalnya likuifaksi, nalodo, kemudian tanah retak, BK, ya. Kemudian
tanah runtuh, tanah turun, Naombo, dan wilayah yang turun itu kan disebut Kaombo. Nah, seperti di belakang ini Kaombo dan ini di belakang Polsek Palu Timur. Nah, itu Kaombo itu ya, wilayah yang dulu turun waktu gempa zaman dulu. Dan ada seperti tsunami, orang sini sudah mengenal istilah Uwenta Sineangga, air laut berdiri. Nah, kemudian ada juga kata serapan bomba talu. Itu kan sudah menjadi bahasa Kaili, tapi dia serapan dari bahasa Bugis bombang talu, ombak besar ya. Kemudian ada lagi istilah lembo talu. Ini serapan dari bahasa Mandar, lembong talu. Lembong itu ombak juga kalau bahasa Mandar ya. Tapi aslinya itu Uwenta Sineangga, air laut berdiri. Dan ini luar biasa karena tidak semua bahasa itu mempunyai kosakata tersendiri untuk tsunami. Orang Inggris hanya menyebutnya big wave, gelombang besar. Bahasa Indonesianya itu gelombang besar, ya. Tapi di sini di Sulawesi sudah ada Uwenta Sineangga, ada lembong talu, ada bombang talu. Saya kurang tahu daerah lain di Indonesia ya. Orang Sumatera sendiri yang cukup maju dalam hal kebahasaan dan kesusastraan itu tidak mempunyai kosakata untuk tsunami. Ya? Sehingga ketika terjadi tsunami, ketika Gunung Krakatau meletus 1883, tsunami-nya itu mereka gambarkan dengan deskripsi, bukan dengan satu kosakata. Deskripsinya itu adalah air laut menaiki Sumatera. Itu gambaran air laut menaiki Sumatera. Itu bukan kosakata, ya, tapi deskripsi, gambaran peristiwa. Karena memang dia tidak mempunyai kosakata. Beda dengan di Kaili, ada Uwenta Sineangga, di Mandar ada lembong talu, di Bugis ada bombang talu untuk menggambarkan gelombang besar itu ya. Gitu. Nah, tsunami sendiri kan bahasa Jepang yang mulai diperkenalkan pada tahun 1800-an ya, akhir 1800-an akhir. Itu kayaknya kata tsunami pertama kali tertulis terkait dengan gempa ya. Tapi tsunami ini sudah menjadi bahasa dunia ketika gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004. Kenapa dia bisa menjadi bahasa dunia? Karena siang, malam, pagi, sore orang seluruh dunia itu berbulan-bulan menonton tsunami Aceh. Tsunami. Akhirnya kata tsunami ini menjadi kosakata internasional ya. Mulai dari anak-anak sampai tua jompo lagi perempuan ya, pengangguran, pejabat, pengusaha, semua satu kata tsunami. Nah, kita berharap likuifaksi ini yang jarang-jarang dikenal, tapi kan sudah mendunia juga sekarang pasca bencana pada Gimo 28 September 2018. Likuifaksi ya sudah menjadi kosakata internasional ya, dikenal internasional bahasa Inggris ya, tapi tidak dikenal dan menjadi dikenal setelah bencana pada Gimo. Ini asalnya di sini keterkenalannya ya. Dia diperkenalkan secara luas oleh bencana pada Gimo. Likuifaksi itu. Dan kebetulan sekali masyarakat lokal di Kaili, di wilayah terjadinya likuifaksi itu sudah mempunyai kosakata lokal ya. Untuk likuifaksi itu yakni Nalodo itu. Ya. Jadi ini Pak, insya Allah Nalodo go internasional kan? Nalodo bisa. Jadi tergantung sekarang tinggal janji pemerintah yang akan membangun laboratorium Nalodo. Ya, sudah tahun keempat. Ya, masih janji ya. Tapi bersyukurlah sudah dijanji. Artinya ada harapan untuk direalisasikan ya. Berarti ada niatan. Ada niat memang ya. Saya kira masalah strategi pendanaannya saja yang pemerintah pusat sudah pikirkan. Dan mudah-mudahan pemerintah daerah itu ikut mengingatkan. Karena katanya laboratorium ini akan ditempatkan di Universitas Tadulako. Ya, dan memang itu tepat supaya ada yang rawat, ada yang gunakan. Ya, kalau dibawa pendakan siapa yang urus kan? Ya. Ini gudangnya peneliti Pak. Soalnya tergunakan. Bisa tergunakan. Gitu. Ya, jadi memang harapannya gitu ya Pak. Kalau Jepang terkenal dengan kata tsunami-nya, tapi karena dikenal karena bencana Aceh gitu.
Nah, insya Allah ini likuifaksi go internasional likuifaksi yang dulunya mungkin cuma ada diketahui sama beberapa peneliti yang di bidang situ, tapi ini pasca 28 September 2018 itu terjadi secara nyata. Pertama kali di dunia ya Pak, dengan korban banyak itu dari kita dari Sulawesi Tengah. Jadi kenapa tidak kata likuifaksi ini mendunia itu karena kita ya. Dan ini semangat. Jadi ini mendasari semangat untuk penelitian ke depannya Pak. Penelitian ke depan. Ya, seperti Bapak ucapkan tadi bahwa ternyata kita secara sejarah kebencanaan orang-orang tua dulu kita juga sudah mengalami bencana ini. Sudah. Karena itu kita sudah punya kosakata lokal. Nah, seberapa besar Pak pengetahuan kita terhadap bencana ini untuk keselamatan kita ke depannya Pak? Jadi bintang dari ancaman bencana geologi itu kan gempa bumi, ya. Dan sepanjang yang dicatat sejarah, dalam catatan yang saya sudah kumpulkan itu, gempa besar yang pertama kali tercatat, bukan pertama kali terjadi ya. Yang tercatat. Gempa besar yang pertama kali tercatat di Sulawesi Tengah itu adalah gempa Badak 1902. Dan ini kira-kira betul-betul besar karena ada beberapa patung megalit yang terbenam. Nah, terbenam kan di dalam tanah. Kemungkinan waktu gempa itu rubuh dan terjadi likuifaksi di lokasi itu dan Nalodo Pak ya. Nalodo dan tenggelam ya. Kemudian terjadi lagi gempa besar 1907 yang diduga tercatat terjadi di Kulawi. 2 tahun kemudian terjadi lagi di Kulawi 1909 dan diceritakan terjadi tsunami di Danau Lindu, ya, gitu. Dan berturut-turut gempa 20 tanggal 1 Desember 1921 tengah hari yang memicu uentasi Niangga di Teluk Palu setinggi 15 meter. Kemudian gempa dan tsunami 20 Mei 1938 tengah malam yang memicu tsunami di 2 perairan sekaligus, di Teluk Palu dan di Teluk Tomini antara Parigi sampai Toribulu. Kemudian terjadi lagi 15 Agustus 1968 yang dikenal dengan gempa tsunami Mapaga atau Tambo. Kemudian terjadi lagi Tonggolo Bibi 1 Januari 1996. Semua mempunyai cerita tersendiri, bukan karena getarannya saja, tapi ada kisah, ada bekas yang ditinggalkan. Katakanlah 20 Mei 1938 itu Mamboro Perikanan itu separuh menjadi laut, daratannya separuh menjadi laut karena mengalami land subsidence atau berarti, dan mengalami kaumbona atau naombo. Naombo dia, jadi sekarang kaumbona. Dan pasar Mamboro itu hilang. Ya tidak seluruhnya tenggelam, tapi dasarnya itu sudah menjadi dasar laut, jadi saya katakan hilang. Nah, sehingga penduduknya itu membuat kampung baru. Kampung baru itulah yang Mamboro yang di Jalan Trans Sulawesi. Mamboro saat ini? Itu kampung baru sebenarnya. Itu perkampungan dari kampung perikanan sekarang di Jalan Tanjung Ruru itu yang pindah pasca bencana 20 Mei 1938 ya. Nah, nanti tahun 80-an baru datang orang tinggal di situ, orang Bugis. Kemudian beberapa tahun kemudian, katakanlah 80-an sampai 2018, ketika cukup menjadi 92 keluarga, datang lagi tsunami ya. Jadi sejarahnya itu ada wilayah yang hilang. Dan 1938 itu rumah-rumah yang masih bagus, rumah panggungnya, itu mereka gotong royong mengangkat ke kampung baru yang sekarang dilalui oleh Jalan Trans Sulawesi. Nah, salah satu rumah itu yang diangkat itu masih ada sampai sekarang. Yang pas berhadapan dengan masjid, ada masjid kalau kita ke Mamboro sebelah kiri warna hijau, 2 lantai, di depannya itu salah satu rumah yang diangkat dari pantai Mamboro itu. Waktu kejadian 1938. 25 1938. Nah, kemudian 15 Agustus 1968 itu satu kampung juga hilang, ya, yakni Kampung Lembu yang merupakan pusat desa Kambayang.
ini mengalami downlift atau land subsidence, sehingga setiap air laut pasang tergenang, sehingga tidak layak huni. Nah, ada wilayah tidak ada penduduk ya, dan dia dulu adalah kampung, jadi kan kampung hilang namanya karena tidak ada penduduknya. Nah, yang tidak kalah parahnya adalah gempa dan tsunami Tonggolo Bibi 1 Januari 1996. Tidak terlalu banyak korban jiwa, 9 orang ya, tapi ada beberapa kampung yang hilang. Nah, kampung hilang itu karena mengalami downlift ya, menjadi dasar laut turun-turun. Ada di Siboan, ada di Tonggolo Bibi sendiri, ada di Bou. Yang unik itu di Bou, Dusun 5 Bou. Dia diterjang tsunami pada saat itu, ya, diterjang tsunami. Alhasil penduduknya tidak mau lagi kembali ke situ. Masih ada bekas rumahnya, rumah-rumah di sana itu. Ya. Jadi trauma. Nah, beda dengan warga Teluk Palu. Kalau kita ke Donggala sudah ada yang bikin rumah, kita ke Mamboro sudah itu tidak ada traumanya mereka ini. Andai kata sama dengan penduduk Bou, tidak susah pemerintah mengatur Untuk relokasi. untuk relokasi. Oh. Nah, ini perbedaannya ya.